Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinur Cahyati, mahasiswi dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Saya dari program studi Sistem Informasi semester 4, tahun angkatan 2018. Dalam video ini, saya akan membahas tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu Manajemen Proyek Sistem Informasi atau yang biasa disingkat dengan MPSI. Dalam video ini, saya akan membahas tentang yang pertama, konsep dasar manajemen proyek sistem informasi, dan yang kedua, konsep System Development Life Cycle atau yang biasa disingkat dengan SDLC. Untuk pembahasan pertama yaitu definisi manajemen proyek itu sendiri adalah suatu ilmu dan seni yang berkaitan dengan memimpin dan mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik modern untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Sasaran yang ditentukan ini mencakup lingkup mutu, jadwal, dan biaya, serta memenuhi keinginan para stakeholder-nya. MPSI menekankan pada langkah-langkah yang diperlukan dalam menjalani proyek untuk memenuhi keinginan stakeholder yang biasanya individu maupun organisasi, serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola proyek tersebut. Definisi stakeholder proyek merupakan pihak-pihak yang baik secara individu, kelompok, maupun organisasi mungkin dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan aktivitas dan hasil dari suatu proyek. Contoh dari beberapa stakeholder, yang pertama yaitu sponsor. Sponsor merupakan pihak yang memiliki proyek yang umumnya diwakili oleh manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu tim proyek. Tim proyek merupakan pihak yang melaksanakan proyek baik dari sisi pemberi kerja maupun penerima kerja, termasuk konsultan dari segala tingkatan jabatan dan juga keahlian. Yang ketiga yaitu pengguna. Pengguna merupakan pihak yang membeli, menggunakan, ataupun memanfaatkan hasil dari suatu proyek. Yang keempat yaitu pemasok dan subkontraktor. Pemasok dan subkontraktor merupakan pihak yang memiliki kepentingan bisnis untuk memasok barang, jasa, selama pelaksanaan proyek tersebut. Yang selanjutnya yaitu rekan bisnis. Rekan bisnis merupakan pihak yang memiliki kepentingan bisnis apabila proyek tersebut telah selesai. Yang selanjutnya, institusi keuangan. Institusi keuangan merupakan pihak yang mendanai atau memberikan fasilitas keuangan lainnya untuk kelangsungan proyek yang sedang berjalan. Yang selanjutnya yaitu mengenai definisi proyek. Proyek adalah usaha keras yang bersifat temporary untuk membuat produk atau jasa yang unik. Ada 4 dimensi proyek. Yang pertama adalah people. People merupakan elemen terpenting dari kesuksesan suatu proyek. Terdapat 5 tipe dari people atau player. Yang pertama ada senior manager. Yang kedua ada practitioner atau yang akan mengantar pada kemampuan teknik untuk engineering software-nya. Yang ketiga ada project manager atau seseorang yang harus merencanakan, memotivasi, dan mengorganisasikan. Dan yang keempat ada customer, yaitu seseorang yang akan menspesifikasikan requirement dari software. Dan yang selanjutnya yaitu end user, atau seseorang yang berinteraksi software yang akan dirilis. Yang selanjutnya yaitu ada proses.
Proses merupakan sekumpulan framework activities dan engineering test agar proyek bisa berjalan. Dan yang selanjutnya yaitu ada produk. Produk merupakan sistem yang akan dibangun. Produk juga merupakan salah satu variabel yang menentukan dalam kegiatan suatu usaha. Karena tanpa produk, suatu perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Atau dengan kata lain, produk adalah merupakan sesuatu yang bisa dijual ataupun bisa berbentuk produk tersebut. Yang selanjutnya adalah teknologi. Di era sekarang ini, pasti segala sesuatu melibatkan teknologi. Karena tanpa teknologi, prosesnya akan berjalan dengan lebih lama. Dengan adanya teknologi ini akan mempercepat proses proyek tersebut. Proyek memiliki beberapa dasar, antara lain yang pertama yaitu harus memulai proyek. Yang kedua, menentukan kelayakan proyeknya. Yang ketiga, menjadwalkan dan juga merencanakan proyeknya. Dan yang keempat, harus mengelola kegiatan dan anggota proyeknya. Selanjutnya yaitu karakteristik proyek. Proyek memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu unik. Arti unik di sini adalah proyek yang satu dan juga yang lain pasti memiliki perbedaan. Jadi pasti setiap proyek itu memiliki ciri khas dari proyek tersebut sehingga pasti memiliki perbedaan antara yang satu dan yang lain. Yang kedua yaitu temporary, yang artinya sementara. Proyek tidak akan berjalan selamanya, yaitu memiliki waktu awal atau waktu awal memulai akan membuat proyek tersebut dan juga waktu akhir, yaitu waktu berakhirnya pembuatan proyek tersebut. Yang ketiga yaitu research atau sumber daya. Di sini bisa berupa manusia ataupun IT yang berupa software maupun hardware. Yang keempat yaitu customer atau sponsor, yaitu orang-orang yang membayar proyek tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada sasaran proyek dan 3 kendala triple constraint. Setiap proyek memiliki tujuan khusus. Di dalam proyek pencapaian tujuan tersebut ada 3 constraint yang harus dipenuhi, yang biasanya dikenal juga dengan trade-off triangle atau triple constraint. Yang pertama adalah mutu. Mutu di sini berarti dengan sesuai target. Jadi, dari proyek tersebut harus bisa menyesuaikan dengan targetnya. Yang selanjutnya adalah biaya. Biaya di sini artinya sesuai anggaran atau tidak harus dicairkan sekaligus. Jadi harus mempunyai anggaran biaya yang mungkin akan dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu waktu. Waktu di sini harus sesuai dengan jadwal kapan selesainya atau on time. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang konsep System Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC. Definisi SDLC adalah siklus atau tahapan yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan suatu sistem informasi agar pengerjaan sistem berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. SDLC terdiri dari beberapa tahapan yang umum diajarkan mata pelajaran rekayasa perangkat lunak atau analisis sistem. SDLC ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Kegiatan yang menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan
untuk mendukung pengembangan sistem serta untuk mendukung operasinya setelah diterapkan. Yang kedua yaitu analisis. Pada tahap analisis, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis bisa berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Yang ketiga yaitu desain. Mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemeliharaan alternatif sistem yang terbaik. Dan yang selanjutnya yaitu implementation atau penerapannya. Implementation dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini, sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja secara optimal. Yang selanjutnya ada testing and integration atau pengujiannya. Dalam tahap ini, tidak hanya menguji desain yang digunakan, namun menguji semua sistem yang telah diterapkan, seperti tidak ada kesalahan, image yang salah, pengujian sistem, seperti penyimpanan data, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada maintenance. Maintenance berarti perawatan, yaitu tahap akhir untuk mengevaluasi kinerja sistem apakah sesuai dengan keinginan user ataupun tidak. Yang selanjutnya ada kekuatan dan juga kelemahan SDLC. Kelebihan atau advantage dari SDLC yaitu praktek SDLC memiliki keunggulan dibanding dengan model tradisional pada sebuah sistem pengembangan yang lebih cocok untuk lingkungan sebuah perusahaan yang terstruktur. Dan kekurangannya atau disadvantage-nya menggunakan metodologi SDLC adalah ketika ada kebutuhan untuk pengembangan berulang, yaitu pengembangan web atau e-commerce, di mana para direksi yang bersangkutan perlu meninjau secara teratur dalam hal pembuatan perangkat lunak yang akan dirancang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.